بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana al-mu'minina wal-mu'minat muhsinina wal-muhsinat fi hadzal masjidil ihsan al-mubarak insyaallah. Nusalli wa nusallimu 'alal habibil mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم من الآباء والأمهات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan yang paling spesial ini saya harus sapa semuanya jamaah BKSM dengan seragam yang berbeda-beda. Jadi seragam ini asal daerah, asal majelis ta'limnya. Kenapa saya tanya dengan rombongan seperti ini? Karena nanti di Quran itu ada surat rombongan. Ada surat rombongan, tapi nggak ada surat seragam memang, ya. Tapi ada surat rombongan yang masuk surganya itu serombongan, ya. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu ntar ya, supaya paham. Ya, bapak-bapak nanti belakangan ya Pak, surat bapak-bapak nanti tenang. Jadi ada surah Az-Zumar namanya, surah ke-39. Ya, nanti ada yang digambarkan, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu masuk surganya itu Zumara, ilal jannati Zumara, satu rombongan. Nah cuma itu baru umum Bu, baru umum. Ada orang-orang yang memang masuk surganya itu saling bergandengan tangan, bukan cuma serombongan. Jadi nanti ada yang dibagi 7 golongan, ada yang dibagi 2 golongan. 7 golongan itu nanti disebutkan dalam hadis Nabi SAW di Sahih Muslim. Sab'atun yadhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada saat hisab nanti itu 7 golongan, 7 rombongan. Saat orang lain merasa gelisah, takut, kemudian keringat sudah naik sampai ke dekat leher, yang penting pengen dihisab. Jadi sudah tidak ingat surga dengan neraka, yang penting cepat dihisab. Nah ada 7 golongan yang santai saja, santai, tenang, karena dinaungi oleh Allah dengan payung yang sangat lebar. 7 nanti itu, ya. Kemudian ada lagi yang 2 golongan, yang 2 ini unik, jadi bisa masuk ke 7, bisa keluar dari 7. Bisa masuk ke 7, bisa keluar dari 7. Jadi kalau dia pengen di dalam yang 7 itu, dia santai gabung dengan yang lain. Al-imamul adil, ada pemimpin yang adil. Kemudian ada rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, ada anak muda yang lekat dengan masjid. Kemudian rajulani tahabba fillah, ada 2 yang saling mencintai karena Allah. Kalau bertemu tuh ngingetin, ayo kita ke masjid yuk, ayo majlis ta'lim yuk, ayo ngaji yuk. Kalau jilbabnya yang satu dilepas, dia mengingatkan lagi, jangan lepas ya, takutnya kita berpisah di hari kiamat. Ini 2 sahabat begini, itu nanti akan disatukan oleh Allah sejak hisab, nggak akan dipisahkan. Bahkan nanti ada hadis yang sahih, saat yang satu diperintahkan masuk ke surga, temannya belum muncul, dia berkata, ya Allah, ya teman saya belum ada, teman saya belum ada. Maka diperintahkan untuk dipanggil kawannya, bergandengan dia ke surga. Itu masih di 7 golongan. Ya, jadi saya harapkan ibu jangan seragamnya aja yang kembar tuh, ya. Tapi hatinya juga mesti ikut, ya. Hatinya mesti ikut. Nanti ada yang santai. Saya contohkan 3 dulu karena ini kita belum mulai, baru mukadimah ini ya. Nanti ada yang 2. Yang 2 itu yang suka selama hidupnya ngaji Al-Baqarah dan Ali Imran. Saya ulangi ya, yang suka mengaji Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi nanti fadilah surah Quran 114 itu beda-beda. Ada fadilahnya di alam kubur, seperti surah Al-Mulk, itu menjaga jasad.
Ada fadilah surah Yasin, itu memuliakan khususnya saat kematian. Jadi wafat, kalau ingin setelah wafat disebut kebaikan-kebaikannya, itu rajin ngaji surah Yasin. Kalau ingin ditanamkan cahaya di kuburnya, itu surah Al-Mulk. Kalau ingin dijaga dari Jumat ke Jumat dan sepanjang hidupnya, itu surah Al-Kahf. Ada tambahan lagi, ya. Nah, jadi ibu silahkan, mau Yasinan boleh, mau Baqarahan boleh, Ali Imranan boleh, Al-Kahfian boleh, ya, Al-Ikhlasan boleh, gitu. Al-Ikhlas nanti ada nasabnya juga. Semua surah Al-Quran itu ada fadilahnya. Kalau ibu nggak percaya, ya silahkan minta cepat, besok dikubur kelihatan. Jadi yang dua itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, yang ingin saya tekankan, ada yang saling bergandengan. Dan yang digandeng ini bukan cuma temannya. Yang digandeng ini ada orang tuanya, ada anak-anaknya, ada pasangannya, plus di belakang ikut rombongan kawan-kawan dan keturunannya. Ibu mau? Mau nggak? Baik. Ibu pilih mana? Gandeng suami, gandeng teman? Waduh, mau bilang teman di depan suaminya ada dia. Bilang suami temannya bingung. Ya, yang ini nggak ada pilihan. Pokoknya semua digandeng. Jadi suami itu pasangan, suami juga gandeng istri langsung. Nanti ada orang tua, ayah dan ibu. Kemudian ada keluarga di belakang. Lalu rombongan-rombongan yang lain mengikuti. Itu di Quran surah ke-13. Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Saya ulangi, Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Kita belum mulai ya, Bu. Ini baru muqaddimah ya. Makanya saya agak cepat sedikit. Perhatikan baik-baik. Surga, saya ulangi, surga. Siapa yang pengen ke surga? Siapa yang pengen surga Firdaus? Yang sesurga bersama istri-istri Nabi? Saya. Siapa yang merasa amalnya sudah cukup banyak? Siapa yang merasa salahnya banyak? Siapa orang aneh yang hadir pagi ini? Amal sedikit, salah banyak, pengen ke surga Firdaus sama istri Nabi. Nah, itulah BKSM. Ayo kita ambil rumusnya. Yuk pelan-pelan. Surga itu ada 8 pintunya. Dan 8 jenisnya. Saya ulangi ya. Ada 8 pintunya, 8 jenisnya. Nanti di pintunya itu ada nama berdasarkan amal soleh. Saya ulangi, ada nama berdasarkan amal soleh. Misal, ibu rajin puasa, ya, belum Ramadan sudah puasa. Puasa sunnah maksudnya ya, Senin, kemudian Kamis, puasa Daud, ya. Puasa Daud tuh kalau sudah puasa Daud, Senin Kamis berhenti, Bu. Ya, jadi misal Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, Kamis istirahat. Itu konsepnya. Jadi levelnya naik. Di Senin dengan Kamis tambah Ayyamul Bid tengah-tengah misalnya, pindah ke puasa Daud, itu berhenti dulu yang Senin Kamisnya. Karena sudah diikutkan ke puasa Daudnya. Itu level yang tingginya. Walaupun tidak dilarang kalau ingin ditunaikan puasa di hari bertepatannya. Misal Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, Kamis istirahat. Kalau ingin puasa pun tidak dilarang. Tapi idealnya berhenti dulu, lalu lanjutkan supaya siklus puasa Daudnya teratur. Dan yang disebut puasa Daud yang sunnah itu cuma puasa yang lekat dengan Nabi Daud. Jadi tidak ada di syariat kita sholat Daud misalnya. Ya, subuh sholat duhur tidak, asar sholat maghrib tidak. Jadi cuma puasa Daud. Baik ya. Nah, ibu rajin puasa. Sebelum Ramadan sudah berlatih puasa. Itu ketika pulang oleh Allah dikhususkan satu nama pintunya khusus untuk amalannya. Namanya Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Baik.
Lis-shaimi babun fil jannati yuqalu rayyan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang rajin puasa, itu ada pintu khusus saat kembali kepada Allah. Di surganya namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Nggak akan pernah masuk lewat pintu itu kecuali yang biasa rajin puasa. Nanti pintunya manggil. Ada penjaganya malaikat. Aina shaimun, aina shaimun. Mana yang biasa puasa, mana yang biasa puasa. Nah, kalau yang nggak bisa ngaku-ngaku, Bu. Kan mulutnya dikunci, nggak bisa saya gitu, nggak. Itu amalnya langsung yang terbiasa membentuk keadaan tubuh. Amal itu yang membawa tubuh dia bangkit. Karena mulut dikunci. Yo yang ngaji Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahim atau kallimuna wa tashhadu. Nah, mulutnya nggak bisa jawab. Badan yang biasa beramal itu langsung bangkit masuk. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk tutup rapat. Nanti ada pintu namanya pintu tahajud, babut tahajud. Gak akan masuk lewat situ kecuali yang rajin tahajud. Ada pintu namanya babus sedekah, pintu sedekah. Gak masuk lewat situ kecuali yang rajin sedekah. Nanti ini jumlahnya ada 8. Berurutlah dari 8 amal soleh ini, 8 nama pintu surga berdasarkan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertingginya nanti disebut dengan Firdaus, tengah-tengahnya yang indah disebut dengan Aden. Jadi surga itu nanti ada Darussalam, Jannatun Naim, tengah-tengahnya ada surga Aden, itu tamannya yang paling indah. Tertingginya surga Firdaus. Nah, ada orang yang serombongan tadi, kembali ke awal, itu diperintahkan oleh Allah masuknya lewat tamannya dulu yang tengah-tengah, sehingga kelihatan semua keindahan surganya. Lalu diminta dia naik masuk lewat surga itu, mengelilingi semua surga, ke setiap pintu surga. Dan dahsyatnya diperintahkan malaikat semua untuk berbaris di setiap pintu surga, memberikan selamat kepada golongan ini karena berhasil menunaikan amal saat di dunia dan mendapati kenikmatan yang tadi diberikan. Itulah di Quran surah ke-13 ayat 23-24. Yuk kita baca. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada ayatnya? Baik. Ada satu rombongan di antara hamba Allah yang masuk surga lewat surga Aden. Keindahan tamannya. Pelan-pelan ya. Nanti saya berikan rahasianya. Jadi di antara kita saja ya. Kenapa harus dibalas dengan taman yang indah dulu? Ada sekelompok manusia, hamba Allah, itu lelahnya, capeknya, pengorbanannya, pikirannya, tenaganya saat dia di dunia itu dibalas oleh Allah, dihilangkan semua, masuk lewat yang paling indah dulu, lihat taman. Ibu kalau sedang capek, lelah dengan suami, dengan keluarga, akhir pekan biasanya kemana? Rekreasi kan? Ya kan? Rekreasi itu untuk apa? Melepas penat, melepas lelah. Terkadang kan ada yang olahraga, ke taman, jalan, dan sebagainya. Itu prinsipnya. Jadi ada orang yang penat, capek, lelah saat di dunia karena punya amal saleh, dan dia berusaha untuk mendapat ridha Allah, cari bekal untuk pulang. Itu ketika pulang, dihilangkan oleh Allah semua penat, lelahnya, baru lihat saja sudah lupa dengan semua capeknya. Saking indahnya. Ya, makanya disebutnya Aden. Dan sering diambil jadi nama-nama kekinian. Ya, ada yang namanya Aden, Eden, kan? Eden Hazard ya, pemain bola itu kan, yang Chelsea kalau nggak salah pindah ya. Sekarang di Arab tuh. Saya nggak pernah nonton Bu, tapi saya hafal. Ya. Masuk lewat situ, perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Tapi Allah tidak menghendaki dia masuk sendirian. Gandeng ayah ibumu yang saleh. Pelan-pelan ya. Wa azwajihim, gandeng pasanganmu yang saat di dunia itu kompak menyiapkan itu. Ini poinnya. Wa dzurriyyatihim, dan keluarga keturunan besar mereka di belakang. Ikut semua. Plus dzurriyyah itu bisa diartikan keturunan sampai dengan ke bawah. Bisa nanti cabangnya yang teman-teman kumpul tadi itu. Belum selesai.
wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan diperintahkan malaikat itu berbaris di setiap pintu surga menyambut rombongan parade ini masuk. Lalu mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, tidak semua bisa masuk lewat sini, dan tidak semua hamba Allah bisa melalui jalur ini yang disambut semua malaikat. Karena Anda bisa masuk sini, sabar saat beramal soleh di dunia. Fani'ma uqbad dar, sekarang gak ada lelah lagi, gak ada capek lagi. Silahkan nikmati satu tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Ini nggak apa-apa, biar aja, ya, nggak apa. Nah, kalau saya sudah biasa, anak-anak itu barangkali malaikat yang sedang menyamar. Ya, bagus, ya. Bentar, balik lagi. Nanti Ustadz ada tebak-tebakan ya, sayang. Anaknya Bu ya, bukan ibunya yang sayang, anaknya. Nanti kita tebak-tebakan ya. Balik sini. Apa amalannya? Sampai dia bisa masuk ke dalam surga dengan semua apresiasi tadi. Tafsirnya banyak, tapi saya ingin khususkan untuk amalan ibu-ibu saja. Saya ulangi, saya ingin khususkan untuk amalan para ummahat dulu. Sudah? Nanti kalau detailnya banyak, ada ahli Quran, ya, ada amalan khusus dia yang terkait dengan masjid, dengan sedekah, macam-macam. Untuk perempuan, amalan tertingginya sehingga mampu oleh Allah diberikan apresiasi tertinggi ketika masuk surga adalah meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat tema ini dituliskan dan disebarkan, bukan sekedar mengajak ibu untuk belajar, tapi visi besarnya diharapkan ini bisa menjadi kurikulum yang setelah pengajian ini diikuti, diteladani, dengan harapan saat pulang kita mendapatkan apa yang Allah janjikan lewat Quran tadi. Jelas ya? Paham? Baik, kalau sudah jelas, sudah paham, kita akhiri pertemuan kita. Jelas tidak? Oh belum, baik. Yuk kita mulai. Ini inti materi kita. Jadi saya antarkan lewat mukaddimah tadi untuk supaya kita memahami dulu kenapa mesti belajar tema ini. Kalau kita langsung masuk ke temanya, ibu nggak akan dapat feel-nya. Kenapa sih harus bahas itu? Apa keutamaannya? Nah, dibiasakan kita masuk lewat akarnya supaya kita mengerti inti pelajarannya. Yuk kita mulai Quran surah ke-33 Al-Ahzab. Dari ayat 52 dulu. Gue bawa mushaf ya. Halaman 425 coba. Paling kanan di pertengahan. Oh ya, apa? Oh jangan sibuk sini aja. Udah, anak ibu di tempat aja, cukup satu aja ya. Nah, udah. Sudah? Ada? Ayat 52 sudah? Halaman 425. Oke. Baik, yuk lihat baik-baik. La yahillul lakan nisa'u min ba'du. Ada ayatnya? Baik. La yahillu lakan nisa' min ba'd. Sampai situ dulu pelan-pelan. Ibu dan juga teman-teman ikhwan yang mungkin bergabung, para ayah yang ada di luar dan di depan. Nabi itu oleh Allah dari sejak sebelum kelahiran, kemudian lahir, tumbuh berkembang, sampai berumah tangga, sampai meninggal, itu semuanya oleh Allah sudah diberkahi perjalanan hidupnya. Dan dijadikan role model semuanya. Satu-satunya manusia yang sebelum lahir, berkehidupan sampai wafat,
yang dijadikan semua perjalanannya itu teladan itu cuma Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu oleh Quran ditetapkan dengan nama uswah. Itu nanti kalau kita mundur sedikit, Quran surah 33 ayat 21, kita temukan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah, aku tetapkan semua yang melekat pada Rasulullah. Ingat semuanya ya, termasuk namanya. Makanya nanti namanya itu kenapa semuanya nama sifat bukan nama zat. Nama zat itu begini, saya Adi. Ya, ini Ustadz Teguh nih. Itu zat, bukan sifat. Zat itu untuk membedakan mana Adi, mana Ustadz Teguh. Adi, saya yang nengok. Ustadz Teguh, beliau yang nengok. Itu zat. Tapi kalau jujur, sabar, rendah hati, itu sifat. Nah, zat itu bisa meninggal. Bisa wafat, tapi sifat tidak. Misal. Asep misalnya. Ada nggak Pak Asep ya? Oh ada. Oh ganti. Jangan Asep. Jangan Asep. Ini pasti nggak ada nih. Suneo. Pasti nggak ada nih. Nggak ada kan? Nah. Suneo meninggal. Dah selesai. Bisa hilang. Tapi Suneo jujur. Jujurnya hilang tidak? Orangnya boleh meninggal. Tapi sifatnya tidak. Nah, semua nabi selain Nabi Muhammad SAW itu rata-rata nama zat, bukan sifat. Adam, Nuh, Musa sampai ke Isa itu rata-rata nama zat. Nama yang melekatkan identitas. Kenapa disebut Nabi Adam nanti? Kenapa Nabi Nuh? Untuk membedakan ini Adam asalnya dari tanah, ini Nuh alaihissalam. Semua nama zat. Cuma Nabi Muhammad SAW yang semua namanya sifat. Kata Nabi, ana al-mahi, ana al-kafi, ana Muhammad, ana Ahmad. Itu semua nama sifat. Sifat. Semua akumulasi sifat kebaikan melekat di nama itu. Terkait dengan sifat kebaikan sosial namanya Muhammad. 4 kali disebutkan di Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2, dan Quran surah 48 ayat ke-29. Bukan ini direkam, nanti Ibu tinggal lihat lagi ya. Kan waktunya terbatas gitu. Sampai jam berapa kita? 12, baik ya. Ya nggak apa-apa, boleh. Saya setengah 10 pulang, Ibu silakan sampai jam 12. Ya. Nama yang terkait dengan Allah, ketakwaannya, ngajinya, sholatnya, tahajudnya sampai kaki bengkak, itu disebut Ahmad. Cuma sekali disebutkan di Quran. Quran surat 61 ayat yang ke-6. Jadi ada hubungan sosial, ada zona vertikal. Hablum minallah, hablum minan. 1 tambah 4 berapa? 5 kan? Nah, rukun Islam ada berapa? 5. Yang satunya itu hablum minallah yang terkait dengan syahadatain. 4-nya syariat. Salat itu fungsi dasarnya bukan cuma menyembah Allah, tapi hasilnya fungsi sosial. Kalau ibu salatnya benar tapi nggak baik dengan teman-teman sekitaran, itu salatnya disoal. Dengan tetangga nggak baik, dengan anak nggak baik, dengan suami nggak baik, itu salatnya dipermasalahkan. Coba lihat Quran surah 29 ayat 45. Ya, ibu hafal ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh kalau sholat benar dikerjakan, kalau sholatnya benar, itu dampaknya membentuk pribadi yang baik. Tidak mengerjakan fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, LGBT, porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, zina, tampilan-tampilan bersyahwat, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Mencuri, menipu, bikin hoax, gosip. Tuh. Itu mungkar. Jadi tidak mungkin ada orang menunaikan sholat melakukan perbuatan mungkar. Itu dampaknya sosial. Jadi sosial syariat. Yang satu lagi terkait hablum minallah itu, ya, yang terkait dengan ilahiyat, itu 4 tambah 1 5 diwakili oleh nama Muhammad dan Ahmad. Itu baru nama. Cuma karena materi kita terbatas, saya ingin cepat langsung ambil kesimpulan. Dari namanya, dari lahirnya, sampai semua yang terkait dengan beliau, itu jadi teladan. Semuanya. Di siapapun yang pernah hidup membersamai, beriman, belajar, sampai dipertahankan sampai wafat, otomatis dia akan jadi teladan dalam hidupnya. Itulah uswah.
Ibu kenal Abu Bakar gak? Bagus. Kalau kenal saya pulang. Siapa yang pernah tahu beliau itu baik? Kita tahu itu setelah masuk Islam. Setelah kenal Nabi Muhammad. Umar itu sebelum kenal Nabi Muhammad dikenalnya seorang preman, pemabuk, minimal 5 kali sehari, tukang duel. Setelah masuk Islam, itulah kisah yang kita dengar sekarang. Itu Umar. Yang terkait dengan pembahasan kita, kenapa istri Nabi ditetapkan jumlahnya spesifik, nggak boleh lebih, tetap harus segitu, dan setelah ada semua lengkap itu, Nabi dilarang menikah dengan perempuan manapun lagi. Itulah ayat yang turun tadi. Quran surah 33 ayat ke 52. Lihat ayatnya. Yuk saya turunkan ya. Bismillah. Quran surah 33 ayat 52. Kita masuk pembahasan ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin saya pelankan penyampaiannya karena kita sudah masuk ke intinya supaya lebih gampang dipahami. Termasuk bagian dari uswah, keteladanan yang menular. Jadi beda antara kudwah dengan uswah, itu lain. Kalau kudwah sosoknya teladan. Jelas? Sosoknya teladan, tapi belum tentu keteladanannya bisa menular kepada yang lain. Kalau uswah teladan dan keteladanannya itu bisa menular kepada yang lain. Jadi baru lihat saja itu sudah bisa memberikan manfaat. Lihat Rasulullah nih ya, walaupun kita tidak pernah membersamai, nggak pernah jumpa, lihat di mimpi aja ketemu Nabi, itu pasti merubah kehidupan ibu. Lain itu. Apalagi yang hidup sezaman dengan beliau, apalagi yang bergaul. Nah, keteladanan yang berlanjut itu disebut dengan uswah. Kalau ibu perempuan ingin cari keteladanan terbaik yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW, tingkat A1-nya istri-istri Rasulullah SAW. Karena beliau yang tinggal di rumah membersamai Nabi, 24 jam bersama Nabi, otomatis tidak ada satupun perempuan di muka bumi yang bila ingin menjadi perempuan terbaik, contoh teladannya nggak ada yang lain kecuali istri-istri Rasulullah SAW. Dan tadi saya katakan jumlahnya pun Allah yang atur. Kalau sudah jumlahnya ini tercukupi, dilarang Nabi menikah lagi. Walaupun perempuan yang terlihat itu lebih cantik dari jumlah yang telah dinikahi itu. Walau a'jabaka husnuhunna, Muhammad cukup ini bilangannya. Kalaupun ada yang lebih menarik tampilannya, lebih cantik dari paras fisikalnya, tetap Nabi nggak diperkenankan. La yahillu lakan nisa'u min ba'du. Setelah ini nggak ada lagi yang boleh dinikahi. Apa rahasianya? Sebelum ke rahasianya, saya tanya dulu, berapa jumlah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh angkat tangan. Angkat tangan. Jangan keroyokan. Angkat tangan. Ibu 13. Ya, salah. Gak apa-apa, yang penting sudah usaha. Berapa? 11, 9. Buka Google dulu deh, klik. Ya, ibu 18. Banyak banget. 14. Masya Allah. Ya, salah. Ya, 9. Kurang sedikit lagi. Tuh. Angkat tangan. Ibu. Ya. 11, ya ini betul 11, ya. Tapi kurang sedikit. Ya. Kenapa? 13, ya salah. Waktu habis, waktu habis. 11 plus 1. Dah, 11 plus,
Karena yang satu ini ada ikhtilaf di kalangan ulama, karena dulu itu masih ada yang disebut milkul yamin namanya. Milkul yamin itu yang tidak langsung dinikahi, tapi dihadiahkan sebagai bagian dari budak di masa itu. Ya, nah Islam datang untuk membebaskan perbudakan, diantaranya dinikahi, tapi dijadikan pasangan. Jadi kalau sudah masuk jadi pasangan, itu nanti anaknya merdeka. Ya, jadi Islam itu datang membebaskan perbudakan. Nabi itu dihadiahi oleh seorang raja namanya Kaukas, seorang perempuan untuk jadi asisten bantu Nabi, namanya Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir. Dari Maryah inilah lahir seorang anak bernama Ibrahim, yang kemudian meninggal dunia dalam suasana sedang apa? Khusuf. Khusuf itu gerhana. Makanya orang menyimpulkan saat gerhana ini semua alam sedih karena putranya Nabi Muhammad meninggal, yaitu Ibrahim. Maka turunlah syariat sholat khusuf, sholat gerhana untuk menjelaskan bukan karena meninggalnya ini, tapi ini fenomena alam yang menunjukkan hikmah dari Allah. Nah, para ulama ada yang menyebutkan ini 12 masuk golongan, ada yang membedakan untuk mengenang sejarah dan memberikan dampak hukum tetap 11 plus 1. Ada yang jawab 11 plus 1 tidak? Berarti aman. Padahal saya itu sudah menyiapkan logam mulia yang bisa jawab, saya kasih itu. Alhamdulillah. Waktu habis. Dan maaf ya Pak. Dan lihat sini. Jadi jumlahnya berapa? Tahan dulu sebentar. Ya, pertanyaan kedua. Dari semua jumlah ini, kenapa mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendamping Nabi? Dan menariknya, nanti semua ini punya perbedaan usia yang tidak sama dan punya jejak sejarah yang berbeda. Pertanyaan saya cukup satu aja, satu, yang terkait dengan ibu semua. Kenapa Allah memilihkan untuk Nabi semua ibunda kita perempuan yang mulia ini? Kira-kira apa hikmahnya untuk perempuan-perempuan termasuk ibu saat ini? Boleh angkat tangan. Ya Bu. Mana ibu belakang? Kenapa Bu? Mewakili DKM, mewakili sifat-sifat wanita. Di mana? Di langit, di bumi. Ya Ibu benar, Ibu dapat ini ya. Nah, baik. Nanti saya titip ya Bu ya ke BKSM yang ini ya, TDI atau Darul Ihsan. Saya titip sekarang aja Bu, belakang ya Bu ya. Kan Bu. Jangan dibuka sekarang, simpan aja Bu, simpan dulu. Ya, balik sini, fokus lagi. Ini poin utamanya. Mengapa Allah pilihkan ibunda-ibunda mulia ini? Kita sebut ibunda karena ini ibu kita semua. Dan itu Allah yang perintahkan. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Kenapa dipilihkan beliau-beliau ini? Karena ternyata semua istri Nabi itu mewakili semua karakter dan sifat-sifat perempuan di muka bumi. Jadi semua karakter perempuan yang hidup di bumi itu terwakili semuanya oleh 12 orang mulia ini. Semuanya. Dari yang hobinya ngaji seperti ibu sekarang bikin pengajian, sampai yang bikin kue, sampai yang suka fashion, itu ada nasabnya. Jadi kalau ibu datang pengajian seragaman, kalau pengen ada seragam yang syar'i yang bagus, itu ada nasabnya. Kalau ibu suka bikin kue, yang bikin kuenya ada berkahnya, itu ada nasabnya. Kalau ibu bikin majlis taklim yang digabungkan, pengen tahu jadwalnya kapan, materinya apa, bagaimana mengaturnya, itu ada juga sanadnya. Dan semua terwakili di 12 orang ini. Nah, nanti kesimpulan dari 12 itu pulang dari sini, ibu belajar kira-kira ibu mirip siapa. Itu aja. Ya. Kalau mirip Sayyidah Khadijah, saya kira mustahil lah. Ya. Gak ada harapan ibu, pokoknya jauh. Karena yang 11 pun pengen ikut gak bisa. Ya, jauh pokoknya. Yang disebut oleh Nabi itu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ya, tapi nanti bisa dipelajari, setidaknya bisa mendapatkan keberkahannya. Yuk kita mulai pelan-pelan.
Saya tidak akan rinci namanya dulu sampai 12 itu. Saya akan rinci sifat umumnya dulu. Karena ini yang paling penting. Jadi kita ambil keteladanan dulu yang Allah telah didik mereka. Ini poinnya. 12 ini punya karakter beda-beda, tapi oleh Allah dibuat standar pendidikan yang sama. Sehingga menjadi ideal. Jadi ada yang standar, kalau ibu ingin menjadi misalnya perempuan yang soleha, meneladani istri Nabi, standarnya apa? Nah, yang standar ini nanti dirinci sesuai dengan sifatnya. Jelas ya? Yuk kita buat standar umum dulu, mengacu kepada value atau nilai-nilai yang disampaikan Al-Quran. Surah ke-33, kembali lagi. Ayat 32 sampai 33. Ayat 32 sampai 33. Halaman 423. Ada? 422, 423. Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Tadi ibu baca yang ngaji Quran, saya sayup-sayup dengar. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna. Ada? Oke. Jadi standar satu dulu ya. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istrinya Nabi. Saya ulang ya, wahai istri-istrinya. Lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian tidak sama dengan satu pun perempuan di bumi. Kalian tidak sama dengan satu pun perempuan di bumi. Artinya istimewa. Tahan sampai sini, Bu. Tahan dulu sebentar. Yang dimaksud tidak sama dengan satu pun manusia di bumi, itu ada dua makna. Ada yang khusus untuk istri Nabi saja. Maksudnya kalian istri Nabi, yang lain bukan. Dan mereka itu menjadi istri Nabi di dunia dan menjadi istri Nabi di akhirat. Dunia akhirat. Jadi di dunia mendampingi Nabi, di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekhususan yang untuk mereka saja. Ya, ibunda kita. Tapi yang kedua, itu membawa namanya value, nilainya. Mereka ditetapkan istimewa karena oleh Allah diberikan standar pendidikan. Maksudnya kalau kita putra-putrinya, anak-anaknya, ibu yang perempuan-perempuan ingin masuk dalam golongan yang istimewa itu, ikut standar ini. Walaupun levelnya nggak sama dengan istri Nabi. Tapi minimal naik level jadi istimewa. Bahasa bebasnya begini, wahai putri-putrinya, istri-istri Nabi, ibu nih. Kan di Quran disebutkan istri-istri Nabi itu ummahatul mukminin, ibunda kita semua. Kalau ingin meniru ibunda, jadi istimewa yang nggak sama dengan umumnya perempuan. Ikut ini. Jadi kalau ibu ikuti ini, diteladani ini, status ibu naik di hadapan Allah dibedakan dengan perempuan pada umumnya. Jadi walaupun sekarang banyak perempuan di luar, di muka bumi ini, ibu masuk ke sini langsung masuk golongan istimewa. Jelas? Baik. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian enggak sama dengan perempuan pada umumnya. Baik. Yang melekat pada beliau, hukumnya khusus, menikah dengan Nabi, istri Nabi sepeninggal Nabi enggak boleh dinikahi oleh siapapun. Khusus sudah jadi ibu saja. Sampai masuk ke dalam surga, berkumpul dengan Rasulullah, kita dikumpulkan insya Allah dengan beliau-beliau semuanya. Baik kan? Nah, yang ditinggalkan untuk kita apa? Ini taqaitunna. Standar untuk perempuan-perempuan di muka bumi. Kalau ingin istimewa, standar pertama ini taqaitunna. Jika Anda semua mampu meningkatkan takwa kepada Allah. Dapat kita satu. Jadi yang pertama, amalan pertama untuk meneladani, kan? Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan pertama, amalan dan sudah satu dulu sebelum masuk ke ayat 33, satu dulu.
Ibu sekalian, takwa itu di Quran setidaknya disebutkan semua derivasinya, baik itu takwa, yattaqun, tattaqun, muttaqin, itu sebanyak 240 kali. Jadi kalau ibu ingin meningkatkan takwa kepada Allah, maka harus dikeluarkan 240 kata ini. Jelas? Jelas? Ya, kalau sudah jelas, sudah. 240 ini dibagi 3. Dibagi 3. Nah, 3 ini yang nanti kita akan turunkan. 1, hubungan dengan Allah berupa ibadah ritual. Ibadah ritual. Hubungan dengan Allah itu bahasa Arabnya hablum minal. 1. Nanti kita akan bahas termasuk amalan istri Nabi, apa saja amalan ritual ini. Kedua, amalan sosial. Hablum minan, ibadah sosial. Tiga, ini yang paling penting. Ini yang bisa menjaga dari, keretakan rumah tangga, sampai perpisahan, sampai juga isu-isu yang tidak baik. Saya sekarang itu meriset, tanya-tanya gitu, kalau ngisi khutbah nikah atau nasihat nikah itu suka tanya ke penghulu. Ini mohon maaf nih, hari ini itu ada tren perceraian lebih tinggi dari pernikahan. Jadi perbandingannya itu 1:50. Jadi kalau sehari ada yang nikah, di hari itu 50 ada yang pisah. Dan sekarang di kalangan tertentu jadi tren. Jadi kalau temannya pisah, besoknya dia pisah juga tuh. Sudah ada begitu tuh. Udah zaman-zaman nggak elok. Nanti bagian terakhir ini akan menjaga di rumah tangga, karena nanti ada setan khusus yang memang mencegah supaya kehidupan rumah tangga, khususnya para istri ini, tidak sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, Allah tunjukkan di sini. Nanti ada setan khusus goda di rumah tangga. Nanti kita bahas. Ya, yang terakhir babnya rumah tangga, keluarga. Jadi ada khusus masalah takwa di keluarga. Dan ada ayat untuk ibu-ibu, untuk perempuan turun khusus tentang itu. Yuk kita mulai 1. Saya agak cepat. Ibadah ritual. Bentuknya apa saja? Saya akan langsung sebutkan amalnya. Lalu kita contohkan dari Quran, dari sejak sebelum era Nabi, diikuti nanti oleh istri Nabi, apa yang harus disiapkan. 1, sholat. 1 apa? Ini yang paling pokok ibu ya, sholat. Sehari berapa waktu? Berapa rakaat? Itu masih standar, belum masuk meneladani isi-isi. Kalau ibu ngaji ke sini, itu harus naik di atas standar. Jelas? Tadi kan cita-citanya sama semua kan? Ya kan? Meneladani dan membersamai istri-istri Rasulullah ibunda kita. Naikkan di atas standar. Tambah dulu 1, tahajud. Tahajud. Oke. Kalau nanti BKSM, MTDI bikin ini ya, bikin grup ya. Ini masuk database semuanya, bikin grup yang bisa masuk. Nah, nanti ketua BKSM-nya misalnya bikin 1 tim ad hoc kecil mempraktekkan materi kita hari ini. Materi pertama tahajud, jam sekian sepakati, langsung miss call aja. Dan miss call-nya harus khairayarah. Karena miss call dibagi 2. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairayarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Syarayarah itu yang nggak ada pulsa, yang sengaja miss call pengen ditelepon balik. Balik sini. Jadi saya kalau bercanda sama teman-teman ahli Quran tuh, terutama yang Mesir itu suka pakai Quran. Kadang-kadang, tapi bercandanya bercanda positif. Ya, lagi makan bakso aja dia bisa jawab tuh, orang Mesir kesini makan bakso. Ya, baksuhum bainahum syadid gitu. Ini sambalnya pedas bener ini. Baik, balik sini. Salat. Yang pertama salat apa?